Terus aku kayak, ya Allah, itu kan. Nggak langsung lihat kita? Enggak, aku nggak berani lihat. Aku mematung, aku letak cuciannya, aku mulai ke sudut, gitu. Terus aku lari. Jangan-jangan orang memang? Nggak ada, Wir. Itu tuh di lantai 2. Di lantai 2 asrama, Wir. Maghrib, aku tengok temenku ada di luar gitu. Pas aku panggil, nggak noleh. Aku di dalam kamar, jadi ada jendela kan di situ. Pas aku panggil nggak noleh. Terus selang berapa pas azan maghrib, temenku pulang. Katanya dari Mega Mall gitu jalan. Terus jadi yang aku lihat tuh siapa gitu. Terus sampai kejadian puncaknya itu kesurupan massal. Oh, berarti ada rentetan kejadian sampai kesurupan massal. Iya, kesurupan massal. Waktu itu jadi anak-anak asrama pada teriak-teriak, Wir. Yang cowoknya juga kesurupan, Wir. Ada, dulu aku kuliah di salah satu tempat perguruan tinggi di Batam lah. Terkenal juga lah perguruan tingginya. Nah, dulu masih ada asrama tuh di perguruan tinggi tuh. Jadi di depan itu ada ininya ya, kelasnya di belakangnya tuh ada asrama. Asrama tuh ada 4. Nah, kebetulan aku itu pada awal-awal semester tuh harus tinggal di asrama selama setahun. Aku tinggal tuh di asrama, kalau nggak salah asrama C gitu. Asrama C, dia ada 2 tingkat. Nah, biasanya aku tuh balik kuliah pasti nyuci baju. Nah, sore kan. Cuma aku tunda hari itu. Malam jadinya. Aku tengok jam itu jam 12. Tapi karena aku pikir, ngapain juga aku ini kan nonton-nonton atau baring-baring gak bisa tidur. Udah aku nyuci. Awalnya biasa-biasa aja sih. Karena juga sebelum-sebelumnya aku juga selain sore aku nyuci malam juga. Gak apa-apa. Di daerah di kamar mandi umumnya lah kan, ada asrama terus kamar mandi sama toilet umumnya tuh ada satu ruangan. Dan redup lampunya di situ. Aku masuk, nggak ada orang. Ya orang pada tidur lah kan. Iya. Sekitar jam berapa? Jam 12 lah. Malam? Iya. Cuma aku nggak ada rasa takut gimana, Wir. Terus aku ambil baju tuh kucek-kucek di lantai gini. Tapi ini bener ya, Wir. Kayak tiba-tiba kayak kalau misalnya nggak tahu ya, mata laki-laki sama perempuan tuh beda atau enggak. Kalau mata perempuan dia ngelurus lewat nengok lurus sini, tapi dia masih nampak tuh daerah sini tuh masih nampak. Iya. Kalau perempuan tuh kayak gitu. Pandangannya luas. Jadi pas aku kucek-kucek, ada kayak boot kaki gede banget kayak sepatu-sepatu orang zaman penjajahan dulu. Tapi aku nampak segini aja. Nginjak, ada percikan, kan ada genangan air tuh, otomatis kan kalau kita nyuci di lantai. Dia nginjak cus gitu. Airnya ngencart di aku. Tapi aku cuma dari samping itu, mataku kayak gini cuma nampak sepatunya doang. Satu kakinya. Aku takut nih sebenarnya. Dia kamar mandinya gimana? Besar atau kecil? Kamar mandinya itu ada ya sekitar 5 pintu. Sekitar 5 pintu, terus ada tempat wudhunya. Nah, di tempat wudhunya itulah ada tempat untuk nyuci. Jadi ruangan sepetak gitu, ada 5 pintu di sini. Kayak gitu. Nah, di sebelah sininya ada ruang masak gitu. Nah, aku di ruang tempat wudhunya itu, tempat nyuci. Itu aku nampak kakinya cuma kaki yang pakai sepatu boots itu cuma satu. Nginjak gitu. Terus aku kayak, ya Allah, itu kan. Nggak langsung lihat kita? Enggak, aku nggak berani lihat. Aku mematung, aku letak cuciannya, aku mulai ke sudut gitu. Terus aku lari. Jangan-jangan orang memang? Nggak ada, Wir. Itu tuh di lantai 2. Di lantai 2 asrama, Wir. Dia datangnya berarti dari yang bukan dari pintu kan? Depannya berarti nggak ada pintu, lewat gitu aja berarti otomatis langsung ada gitu aja? Iya, langsung ada gitu. Pintunya kan daerah sana, aku nyuci daerah sini. Sepatunya tuh daerah sini. Langsung ada gitu. Nah,
aku nggak cerita nih awal-awalnya. Memang ini ada beberapa kejadian di asrama sekolah itu ya, di asrama sekolah tuh. Jadi dari situ aku langsung letakin cucian, langsung aku masuk kamar. Tapi aku nggak cerita sama siapa-siapa. Nah itu pengalaman aku satu kali. Besoknya lagi tidur. Tidur dia kan kayak apa ya? Kayak tingkat Ya, bertingkat lah, ada atas bawah gitu kan, kasurnya kan. Nah aku tuh bagian atas, Wir. Itu kayak ada yang goyangin gitu, Wir. Kawan ada di bawah? Aku nggak tahu kawan di bawah atau enggak. Tapi enggak, kayak ada kawan di bawah? Harusnya kan? Ada kawan di bawah. Ya kan setiap kamar tuh ada 6 ya, 6 kasur. Jadi 3 tempat tidur bertingkat. Jadinya 6 kan berarti. Itu 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah ini jendela. Nah di sini pintu gitu kan. Nah aku di atas. Kasur atas. Tuh itu kayak digoyangin banget. Itu kan berarti ada 6 orang. Posisi 6 orangnya ada? Atau iya, tidur sendiri aja? Tengah malam. Iya, tidur. Jadi kayak kasur tuh digoyangin. Tempat tidur tuh digoyangin, goncang banget. Kayak gempa bumi kali ya. Itu. Cuma aku nggak berani buka mata. Berarti posisi itu ini aja? Sambil gini? Kayak digoyangin gitu. Nah ada beberapa lagi tuh. Tapi aku tuh kayak ini ya. Kayak males tuh cerita gitu sama teman-teman. Takutnya pada takut juga. Maghrib tuh. Maghrib. Aku tengok temanku ada di luar gitu. Temanku ada di luar lagi ngambil pakaian. Di luarnya tuh bagian belakang tuh ada jemuran gitu. Ambil pakaian, maghrib, pas aku panggil nggak noleh. Aku di dalam kamar, jadi ada jendela kan di situ. Pas aku panggil nggak noleh. Terus selang berapa pas azan maghrib, temanku pulang. Katanya dari Mega Mall gitu jalan. Terus jadi yang aku lihat tuh siapa gitu. Itu Wir. Terus sampai kejadian puncaknya itu kesurupan massal. Oh berarti ada rentetan kejadian sampai kesurupan massal. Iya, kesurupan massal waktu itu. Jadi anak-anak asrama pada teriak-teriak, Wir. Yang cowoknya juga kesurupan, Wir. Gitu. Jadi sampai kesurupan itu nggak pernah cerita sama orang? Ya cerita pastinya, tapi ceritanya ke beberapa orang kan. Terus aku tahun depannya tuh jadi mentor gitu, jadi pembimbing anak-anak di sana. Kejadiannya juga ada juga mistis-mistis kayak gitu. Waktu cerita ke teman-teman itu, mereka pernah merasakan hal yang sama nggak? Mereka pernah cerita ke aku, kan kamar mandi itu ada 5 pintu. Kamar mandi tadi lagi ya? Ada 5 pintu. Terus kok masuk di pintu terakhir misalnya kayak gitu. Otomatis kan ada dinding kan. Nah kan itu WC-nya WC nyangkung gitu kan. Nah itu temanku malam-malam juga tuh. Dia ke toilet itu, tiba-tiba ada kain. Kain di mana? Dari pintu sebelah itu. Kan di atasnya WC itu los kan gitu. Jadi dia kayak pintu tapi nggak ada langsung nggak ke atasnya, jadi ada losnya gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Nah, jadi dari samping kayak ada jatuh kain putih, terus ngilang ke tembok. Ini aku takut nih balik Wir semua cerita ya. Jadi takut. Iya. Nah terus? Itu jadi cerita-cerita kayak gitu. Jadi orang-orang sebenarnya udah sering ngalamin hal-hal serupa ya. Gara-gara cerita ini aku teringat cerita waktu SMA juga. Kenapa tuh? Ini nggak takut pulang kan? Tapi ini kejadiannya nggak seseram itu mungkin. Ini nggak hal mistis. Jadi ini lebih ke kejadian kawan aja sebenarnya. Jadi ini kawan kami ini cewek. Jadi dia termasuk kelihatan anak baik-baik gitu kan. Ternyata kadang ternyata dia hamil di luar nikah gitu kan. Ini kalau sebelumnya kami nggak tahu nih kabarnya gimana, tapi pokoknya sampai ke kami ceritanya dia udah hamil gitu kan. Nggak terlalu banyak juga yang tahu sebenarnya, guru-guru juga nggak tahu gitu. Jadi kok dia lama pulangnya gitu kan. Dia izin ke toilet. Jadi selama ini dia sekolah nggak kelihatan hamil gitu, entah apa yang kecil berarti perutnya. Jadi dia
ke toilet. Karena lama nggak pulang-pulang, kenapa ya dia kok belum masuk-masuk, kata guru itu. Jadi cek kan dulu katanya sama salah satu kawan. Kawan itu datang, tuk. Nggak ada juga yang nyahut, disuruh dia nggak nyahut bu gitu. Jadi ada 3 orang, terus cowok datang. Jadi gurunya datang, gurunya khawatir juga kan. Kok nggak mau, dipanggil dia lah. Anu kata dia kan. Baru udah ada keluar darah gitu kan. Dari mana? Maksudnya dari toiletnya itu? Toilet itu. Nampak darahnya di bawah? Iya. Jadi udah panik lah kan, udah panik. Jadi dibuka lah ini pintu toilet kan. Dia makan janinnya. Sumpah? Iya. Serius, digini-giniin dia baru ibunya cuman bilang gini, nggak apa-apa nak gitu. Yang penting minumnya teh botol sosro kata dia. Jadi gitu dibilang dia. Jadi gitulah cerita seram yang pernah aku dengar. Salah satu cerita yang paling seram aku dengar. Kami sebenarnya cerita guru cerita di depan kami kan. Kami serius banget dengerinnya kan, satu sekolah itu. Kami jangan sampai ada cerita. Ibu dulu pernah ngajar di salah satu sekolah kata dia. Kami kayak gitulah dengerin gitu. Pokoknya kalian jangan ngelakuin hal-hal aneh karena murid ibu ini yang gini kata dia. Dia cerita, kami serius gitu kan, serius kata dia. Jadi terakhir ibu cuman bilang gini, nggak apa-apa nak, apapun makanannya, yang penting minumnya teh botol sosro kata dia. Baru kami kurang ajar gitu. Mana udah serius dengerin cerita dia, ternyata balik lagu. Aku udah serius-serius cerita tuh. Terus dia cerita, terus dia bilang terakhir minum teh botol sosro kan. Parah. Tapi emang bener loh aku yang ceritain. Iya. Yang aku ceritain. Biar kembali serem lagi. Masih ada ceritanya yang itu ya? Apalagi maksudnya selama rentetan cerita itu malam takut gak? Atau kalau lagi mandi takut gak? Ya takut pasti. Atau gak pernah mau lagi mandi sendiri gitu? Iya, gak mau lagi. Iya. Terus kalau tiba-tiba malam mau ke toilet gimana? Ya minta teman. Memang minta teman? Iya, minta temenin. Iya, kayak bayang-bayang terus ya? Iya, sih takut lah. Serem. Tapi asrama itu udah gak ada lagi. Sekarang udah diisi kayak kelas gitu. Jadiin kelas. Tapi emang ya kalau cerita-cerita dulu itu ya dari mulut ke mulut lah. Lahan bekas pembangunan perguruan itu dulu tuh adalah lahan sengketa. Lahan sengketa yang mana ada kedua suku ini kayak perang gitu. Iya. Kayak apa? Saling bunuh lah. Ada yang meninggal di situ ya? Nah, ada yang meninggal di situ. Karena yang rata-rata kerasukan itu ngomongnya tuh iya gimana? tentang jangan bunuh aku gitu. bukan kayak tentang perang-perang gitu, tentang suku-suku gitu. Jadi asramanya ada sekitar berapa tahun? Lama juga ya ada asrama di situ? Ya main ya. Tapi nggak selama dia kan kayak perguruan tinggi lumayan baru juga. Nggak sampai 50 tahun lah. Iyalah. Gitu. Itu udah lama banget. Tapi cukup terkenal sih perguruan tingginya di Mau Batam. aku sipil gak? Aku kan tahu. Tidak usah. Iya kan itu cuma cerita-cerita aja, cerita. Dia ada 20 orang yang kesurupan. Lebih. Iya Wir. Sampai laki-lakinya itu yang kesurupan juga kita meganginnya susah kan. Ustadz-ustadz Kok gak kesurupan? Aku justru yang suruh anak-anak masuk kamar, tiba-tiba tuh kayak perasaan aku ya Wir, kayak aku tuh tiba-tiba deg-degan banget, kok aku pengen marah ya sama orang kayak gitu. Terus aku bilang kayak gini, masuk kamar kalian masing-masing, jangan keluar gitu.
Aku takutnya aku yang kesurupan habis itu. Jangan-jangan sebenarnya sebagian orang yang kesurupan itu karena dia marah dikira kesurupan enggak. Mas kalian wuih apa tuh perang-perang gitu karena udah chaos jadi. Iya sih sebenarnya Wir, kok percaya nggak sih orang kesurupan tuh ada? Aku gimana ya? Atau dia sengaja kurang percaya. kesurupan gitu? Kurang percaya karena mungkin cuman aku kasih tahu aja namanya Ira. Dia pernah kesurupan malam-malam datang ke sini sama Paci. Jadi mereka cerita kesurupan, aku takut sendiri kan. Ira tadi kesurupan gitu, dia lemas datang ke situ. Jadi Paci cerita Ira itu. Sabar, aduh, kayak berat nih. Kayak berat kenapa ya? Nikah batin. Wir, belum dapat itu. Tiba-tiba nikah batin. Aku kan gimmick. Oh, aku juga gimmick. Gimmick, kayak berat. Jadi gitulah. Jadi Paci sendiri takut dia kan gara-gara itu. Ira tiba-tiba gitu. Tiba-tiba entah apa, kata Ira. Baru dia nangis teriak-teriak. Paci takut kan. Aku juga seandainya kok gini kan. Kita lagi tiduran bla 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 bla. Tiba-tiba kok aku bangun kan. Hehehe, aku bilang pasti. Kenapa aja aku bilang gitu kan. Hehehe, kau bilang sama aku. Pasti aku takut juga. Kenapa gitu. Jadi si Paci dia ngucap kan kenapa sambil nangis lah Ira kan. Kenapa? Masih ingat dia ngucapnya. Enggak si Paci yang ini yang ngucap karena dia udah terlanjur takut kan. Jadi dia bawa keliling habis itu dikeluarin dari rumah dibawa dia ke sini. Aku juga ikutan takut. Setelah dia cerita jadi sampai pagi orang itu di situ baru balik lagi. Gitu ceritanya. Tapi masih tidur tuh Ira. Siapa? Enggak tidur lagi. Cuman itu aku enggak maksud aku itu orang kesurupan di depan mataku sendiri yang aku kenal nggak pernah. Kecuali di sekolah aku pernah juga kesurupan tapi aku nggak kenal orangnya. Orang kelas sebelah gitu tiba-tiba teriak gitu. Jadi yang benar-benar aku kenal aku nggak pernah. Kadang aku pikir misalnya aku kesurupan, woi kenapa kau gitu. Jadi sampai sekarang aku masih rada-rada kurang percaya sebenarnya. Kesurupan gitu. Tapi hal-hal mistis tadi aku juga sebenarnya beberapa kali, cuman kayak mimpi-mimpi gitu aja. Mimpi gimana? Jadi aku di atas kan, di atas dulu kan ada meja. Jadi aku tidur di bawah meja itu kan. Jadi aku udah mulai agak nyenyak. Jadi aku lihat ini pas kayak betulan meja itu. Ada kakek-kakek waktu aku tidur gini. Jadi aku takut lah di atasku gini kan, gitu. Ternyata mimpi kan, karena mimpinya kayak nyata. Aku turun ke bawah aku takut. Aku cuma mimpi-mimpi gitu aja, seolah-olah ada yang nyata tapi ternyata mimpi gitu. Kalau lagi sadar gini tiba-tiba lihat di sana aku nggak pernah. Posisinya selalu waktu mimpi gitu, tapi rasanya nyata karena tempatnya benar di bawah meja. Misalnya di sini aku lagi tiduran di sini. So, mimpinya itu memang di sini terus ada yang lewat gitu baru terbangun. Biasanya aku gitu-gitu terus cuman mungkin waktu aku tidur entah apalah yang salah gitu. Kau baca doa kali kau? Ya aku jarang baca doa. Gitu. Jadi di tempat sekarang atau udah lama nggak ngalamin kejadian-kejadian seperti itu lagi? Kau sempat tempat sekarang tempat tinggal aku lah ya. Ya insya Allah nggak ada sih. Kayak karena aku sering sendiri juga. Nggak takut lagi ya? Ya abang aku pulangnya malam-malam terus kan. Sendiri juga. Walaupun kayak isu-isu apa ya kata orang tempat itu serem gitu kan. Terus ya gitu. Tapi kalau ke tempat-tempat baru, kalau sendiri kadang untuk hal-hal mistisnya masih ada rasa-rasa takut gak? Misalnya dibawa ke lorong gitu, tunggu di sini dulu ya bla bla gitu, masih takut gak kira-kira? Gak pernah aku dibawa ke lorong. Jadi dibawa ke mana semua. jadi walaupun aku nggak terlalu percaya hal-hal seperti itu, sebenarnya aku kadang masih takut kalau ada di rumah kosong. Kenapa? Nggak tahu.
masih parnoan juga. Dulu ada rumah masih keluarga di sini, agak besar rumahnya kan. Jadi udah lama nggak ditinggalin. Maksudnya mereka sering ke situ, aku yang jarang ke situ kan. Tapi 1 bulan, 2 bulan mereka tinggalin gitu kan. Atau mereka dalam 1 bulan ini cuma 3 kali di situ. Jadi kadang aku tidur di situ karena ada 2 lantai, rumahnya agak besar. Jadi kadang memang nggak ada hal-hal lain, cuman kadang waktu tidur aku parnoan aja, kebayang-bayang gitu kan. Ada yang turun dari tangga gitu. Entah kenapa. Oh, imajinasi kok main gitu iya. sih. Jadi kadang kenapa sih hal-hal ini yang aku ingat waktu mau tidur gitu, malam-malam gini. Jadi aku bayangin lah yang enak-enak gitu kan. Pas mau tidur, kenapa sih wajah-wajah hantu yang muncul gitu? Pernah gak gitu? Mau tidur, awalnya nggak kepikiran yang aneh-aneh, malah hantu-hantu yang kepikiran. Imajinasi main itu. Nah, jadi semuanya mulai berubah ketika aku mulai nonton film-film sains gitu. Jadi rasa-rasa percaya ke hantu itu mulai semakin lama semakin berkurang. Gitulah. Jadi pengalaman-pengalaman mistisku seperti itu aja sih. Kau juga mungkin itu aja ya, nggak ada yang lain-lain lagi. Itu aja sih. Kayak aku ngerasain berat sih kalau cerita kayak gitu. Kenapa ya berat gitu? Karena memang kadang kalau kita udah ngerasa cerita seperti itu seperti mengundang mereka. Iya, sama. Ya cukup. Iya.